wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya bertemu dengan Pak Kiai Haji Deden, yaitu yang berlokasi di Tanyakan Pragadian di Nagrag. Pada malam hari ini saya akan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang imbalan mengajar. Yang pastinya pada hari ini saya akan berbincang langsung dengan Pak Kiai Haji Deden yang yaitu Ketua Pondok Pesantren Misbah Ulum. Nah, di sini saya akan bertanya Pak Kiai bagaimana tentang yang berkaitan dengan imbalan mengajar. Itu saya dipersilakan kepada Pak Kiai untuk menjelaskan beberapa hal tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam imbalan mengajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nataijal fikri al-bajirija. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam moga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita, Rasul kita yang selalu diharapkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya akan mengupas sedikit tentang masalah imbalan mengajar. Sebelum kita masuk kepada dalil, mesti masuk dulu kepada pendefinisian atau pentarifan. Karena nanti ada kaitan, ada imbalan mengajar, ada mengambil imbalan belajar mengajar, ada meminta imbalan mengajar. Nah, itu pasti dipahaminya itu. Nah, kalau berdasarkan ayat Al-Quran dalam masalah imbalan mengajar, ini berarti bisa masuk kepada surat Al-Baqarah ayat ke 261 sampai 263. Di sini dijelaskan secara garis besarnya adalah yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi menginfakkan harta di jalan Allah. Jadi memberi imbalan kepada pengajar. Maka ini sangat dianjurkan karena salah satu termasuk kepada infak. Infak adalah tasarruful mali fi taatillah. Menggunakan harta di jalan taat kepada Allah. Sedangkan salah satu taat kita kepada Allah adalah belajar. Karena itu perintah Allah jelas sekali dalam ayat, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan kewajiban kita belajar. Jadi masalah imbalan belajar, memberi imbalan kepada pengajar ini sangat dianjurkan. Bahkan di sini dijelaskan infak fisabilillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbatin wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi hukum memberikan imbalan mengajar adalah kewajiban bagi orang yang manfu, bagi orang yang mampu. Adapun hukum mengambil imbalan itu adalah sunat, jadi tidak diwajibkan. Kenapa memberikan imbalan diwajibkan bagi pelajar kepada pengajar? Karena jelas sekali di dalam tafsir ini dijelaskan tentang infak yunfikuna fi sabilillah. Terus lagi ada di dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang salah satu syarat ilmu adalah al-malu
yusaddiquna fi muallimi. Harta yang disedekahkan kepada sang pengajar. Jadi memberikan imbalan dari pelajar kepada pengajar itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu, dan kesunahan, hukumnya sunat, mengambil imbalan dari pelajar oleh pengajar. Adapun yang jadi permasalahan adalah bagaimana hukumnya meminta imbalan. Kalau meminta imbalan dalam mengajarkan, jelas sekali dalam surat Yasin ayat ke-21 disebutkan, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah ataupun imbalan dalam mengajarnya, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak meminta upah dalam mengajarnya itu adalah orang-orang yang muhtadun, orang-orang yang termasuk kepada orang-orang yang memberi petunjuk. Dalam masalah imbalan mengajar ada 3 hukum. Yang pertama, memberi imbalan. Yang kedua, menerima imbalan. Yang ketiga, meminta imbalan. Ini mesti dipisahkan. Jadi tidak serta-merta hukum memberi, hukum menerima, dan hukum meminta itu sama, seperti yang saya jelaskan barusan. Baik, rupanya seperti itu secara singkat. Terima kasih. Untuk manfaat yang lebih jauh bagi untuk kita mengetahui ini apa secara umum? Mengetahui apa? Untuk manfaat mempelajari bahwa memberi imbalan mengajar itu bagi kaum masyarakat apa saja gitu. Salah satu manfaat dari memberi imbalan dari pelajar ke pengajar adalah yang pertama, lita'dimil ilmi, mengagungkan terhadap ilmunya itu sendiri. Karena ilmu adalah sebuah keagungan. Jadi jelas sekali dengan kita memberikan imbalan, salah satu ciri adalah kita mengagungkan terhadap ilmunya sendiri. Yang kedua, lita'dimil muallim, mengagungkan kepada pengajar, memberikan penghargaan ataupun memberikan hadiah kepada pengajar, yang mudah-mudahan dengan memberikannya harta, sebagian harta kita kepada pengajar, itu termasuk kepada yunfikuna fi sabilillah, ataupun menginfakkan harta di jalan Allah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji untuk penjelasannya, bahwa pada malam hari ini kesimpulannya bahwa terdapat ada 3 ciri untuk imbalan mengajar itu. Yang pertama adalah memberi imbalan mengajar, yang kedua adalah menerima imbalan mengajar, dan yang ketiga adalah meminta imbalan mengajar. Pada dasarnya imbalan ini tidak sama merata, tetapi ada beberapa tahapan atau nabi 3 macam yang tadi disebutkan, yang terdapat juga di dalam surat Yasin ayat ke-21. Dan bahwasanya manfaat kita mempelajari imbalan mengajar ini, bahwasanya kita semuanya sama dengan untuk mengagungkan Allah dan mengamalkan apa yang kita dapat ketahui. Baik, sedikit menambahkan dari simpulan yang telah disimpulkan oleh Kang Anjar. Jadi betul kata Kang Anjar tadi, imbalan mengajar itu permasalahannya ada 3 ya. Ini yang pertama, memberi imbalan mengajar, yang kedua menerima imbalan mengajar, dan yang ketiga meminta imbalan mengajar. Untuk memberi imbalan mengajar, yaitu hukumnya diwajibkan bagi yang mampu, sedangkan yang kurang mampu itu disunahkan. Sedangkan yang kedua yaitu menerima imbalan mengajar. Menerima imbalan mengajar itu disunahkan. Karena apa? Karena
jika kita menolak sebagai pengajar nih, sebagai guru menolak pemberian dari pelajar atau misalnya dari orang tua pelajar, itu jelas-jelas dihukumkan itu makruh. Sedangkan meminta imbalan mengajar itu diharamkan, karena jelas dalam Quran surah Yasin juga sudah dijelaskan bahwa ketika kita meminta imbalan kepada orang lain itu diharamkan. Nah, selain itu tadi ada manfaat dari kita memberi imbalan kepada pengajar, kepada guru, kepada dosen, itu yang pertama mengagungkan terhadap ilmunya. Yang kedua, mengagungkan kepada pengajarnya, kepada gurunya gitu. Selain kita mengagungkan kepada ilmunya, kita juga mengagungkan kepada gurunya. Karena apa? Berarti kita sudah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekian simpulan dari saya dan simpulan dari Kang Anjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.